beliau tidak dapat hadir di acara ini. Ada satu dan lain hal, maka diwakilkan kepada kami dan beliau menitipkan salam kepada Bapak Ibu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami pemerintah Aceh Utara memberikan apresiasi luar biasa kepada HAPAR, Himpunan Thalabah Aceh Utara, di mana telah melaksanakan pengajian dan pemberian pengetahuan serta ilmu agama kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pedalaman, di perbatasan, baik yang ada di Langkahan, di Lok Sukun maupun yang ada di Gedong Pasir, mungkin di tempat-tempat yang lain. HAPAR salah satu organisasi thalabah yang luar biasa. Gerakannya pertama pelan-pelan. Saya pun nggak yakin pertama sekali. Pelan-pelan. Saya juga sering mengikuti pengajian HAPAR di mana saya termasuk di masjid kecamatan Gedong Pasir. Rupanya asli. Oleh karenanya gerakan HAPAR wajib kita support, terutama dalam hal memberikan daya. Dan juga mungkin ormas lainnya sudah melakukan hal-hal yang sama. Kenapa harus ada daya kita? Ini harus bertanya. Karena Gedong Pasir salah satu kecamatan yang belum ada daya. Satu matok Gedong Pasir. Menjadi PR saya sebagai kadis daya masih sama saya jabat dan para amuanan dan Abu Lain mohon dukungan. Untuk tahun ini kita usahakan agar Gedong Pasir memiliki daya yang resmi dan diakui oleh pemerintah. Satu. Yang kedua, untuk apa daya? Atau pesantren lah kalau bahasa keren Indonesia. Itu apa? Harus Bapak ketahui, daya pesantren wajib ada dan tidak boleh hilang. Tidak boleh. Kenapa? Kalau tidak ada daya, suku Islam ini hilang. Hilang. Percayalah. Hancur agama Islam. Itu dah itu. Hai tinggal itu. Nggak mau tinggal lagi di rakyat tanpa ada daya. Dan daya itu ada dua macam. Ada daya salafi, ada daya Qur'ani. Dua-duanya punya peran. Tapi yang paling penting daya salafi. Kalau daya terpadu taman SMA, mereka terjaga daripada pengaruh sesat dan juga daripada pengaruh lainnya. Tapi kalau untuk salafi, itulah yang mengajar agama Islam. Orang abi-abi, tungku-tungku alumninya yang akan mengkaji, menindaklanjuti dan memberikan pengertian kepada masyarakat melalui salafi. Kalau hanya terpadu, cuma paling-paling ngaji hanya mahli ataupun yana amat. Tapi kalau salafi, semua kitab dapat dikuasai. Oleh karenanya, saya yakin sekali untuk Gedong Pasir, Pak Camat dan Muspika tokoh masyarakat telah bersepakat untuk mendirikan daya. Pertama sekali bukan hanya satu, mungkin mulai satu. Dengan daya HAPAR ini, kita harapkan di bagian pelosok di Kecamatan Gedong Pasir untuk mendirikan daya. Pemerintah mendukung sepenuhnya. Yang paling penting saya ingatkan bahwasanya mendirikan daya harus memiliki syarat-syarat tertentu. Di Aceh Utara sekarang ini sudah ada daya 247 daya. Selama saya ada di pimpinan dinas daya, melahirkan 50 daya baru. Dari yang lama 197 sebelumnya, sekarang sudah keluar SK Gubernur 50 daya lagi. Insya Allah tahun depan termasuk daya ini menjadi hitungan kita tambah daya itu. Jumlah santri dulu 45.000, sekarang menjadi 50.000 orang. Ini potensi luar biasa. Jadi untuk mendirikan daya, pertama sekali harus jelas dulu status tanah. 60% menurut hasil kami teliti, daya telah bermasalah dengan tanah. Kalau wakaf itu urusan dengan wakil, kalau hibah urusan dengan Camat. Ini harus clear. Jadi setiap daya ini harus clear dulu masalah tanah. Ini tanah dihibah, jangan hibah tanah kepada orangnya, tidak boleh. Tidak boleh. Hibah tanah kepada dayanya, yayasannya, tidak boleh kepada tungku, tidak boleh kepada orang lain, tidak boleh. Baik satu orang atau dua atau tiga orang, tidak boleh. Harus daya wakafnya kepada dayanya. Ada juga karena kasus kemarin, wakaf tanah dah kepada desa, tidak boleh. Kepada desa, tidak boleh. Kalau desa silakan gunakan di sepak bola untuk hal-hal lain. Tapi kalau untuk pesantren, wakaf pesantren harus kepada lembaga daya, bukan kepada orang. Di Aceh Utara 60%
masih bermasalah dengan status. Ini harus diingat. Kalau kita ingin daerah ini kita mandiri, harus dengan tanah jelas. Yang kedua, status akte pendirian daerah. Ini diingat juga, harus jelas. Kalau bentuk yayasan, tidak boleh ketua yayasan jadi ketua daerah, melanggar undang-undang. Saya ingatkan, karena ada beberapa tempat satu bukan begitu. Harus kita ubah. Oleh karenanya, pimpinan daerah Pak Camat kita nanti berembuk, nanti kita berikan saran-sarannya, kata untuk segera mengkonkretkan. Yang kedua, harus ada orang mondok atau mendagang. Tidak boleh orang kampung ini yang mendagang, tidak boleh. Ini namanya kalong. Kalau orang kampung ini ngaji mendagang, namanya kalong. Tidak boleh. Harus punya mondok. Paling kurang ke desa tetangga atau kampung tetangga. Itu paling kurang 15 orang harus ada mondok. Paling kurang. Dan kalau banyak, sangat baik. Yang kedua, adanya bangunan bencana balai. Balai pengajian, 4 orang ngaji. Kemudian dia punya kurikulum. Kurikulum kita sudah dibuka oleh MPU dan oleh pimpinan daerah Asirah. Jadi kelas 1 kita apa kita pelajari, kelas 2 kita apa sampai kelas 7 harus terdaftar sesuai dengan keputusan bersama. Aceh Utara ada kelas 1 kita A, kelas 2 kita B. Itu ada kurikulumnya. Tidak boleh memberikan pengajian di daerah Salafi suka-suka tunggu, tidak boleh. Harus sama. Daerah Abu Palu Gadeng sama dengan daerah yang ada di Langkahan. Kalau dia status daerah. Kalau kelas 2 mengajinya kitab Al-Bajuri dan Sirajul Al-Bajuri. Tidak boleh kita apalagi kitab yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa itu tidak boleh. Ini penting sekali. Oleh karenanya saya sangat berharap insya Allah dengan dukungan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah tidak lama daerah ini akan dibangun dengan baik. Ada 3, yang pertama diurus administrasi, yang kedua fisik, yang ketiga kurikulum. Ini yang perlu kita ingatkan sehingga nanti daerah Qatar ini menjadi daerah terbesar di Kecamatan Gunung Pasir, sehingga akan datang orang luar untuk mondok di sini, akan menjadi tambahan baru kepada masyarakat kita bersama. Karena dengan ada daerah ini, insya Allah seluruh rahmat Allah, rezeki semuanya dilimpahkan kepada Kecamatan Gunung Pasir. Insya Allah akan maju. Walaupun letaknya jauh, orang kalau sudah berkualitas, kalau sudah diakui daerahnya, akan diantarkan anaknya ataupun saudaranya, familinya ke daerah ini untuk dibimbing, belajar dan sebagainya. Dan kami pemerintah, satu yang ingin kami sampaikan, bahwasanya tujuan akhir dari pemerintah Aceh Utara melahirkan daerah yang mandiri, bisa membantu sendiri-sendiri juga pada kelanjutan pendidikannya. Kita waktu sekarang mendorong daerah untuk mandiri. Artinya apa? Daerah akan betul-betul menjadi daerah yang kuat dan independen. Oleh karenanya, Bupati Aceh Utara sangat mendukung lahirnya daerah baru, termasuk daerah di Sukadama ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kesehatan juga kepada ulama kita, Abu kita Bandung, diberikan kesehatan untuk dapat membimbing, memberikan masukan kepada kita semua untuk mensukseskan pembangunan daerah lebih cepat dan lebih lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.